apa sih yang diartikan atau yang disebut tantrum itu? Monggo bisa dijelaskan. Kita berbicara tentang tantrum, kayaknya nggak ada habisnya ya Mas ya. Sering banget kita Iya. orang tua aja yang ngalamin, bahkan mungkin eh, yang belum berkeluarga juga sering ngelihat di sekitarnya gitu ya, entah ponakannya atau siapapun juga. Jadi udah bukan sesuatu yang baru lah, tapi bisa dikata. Nah, masalahnya tantrum ini kadang kala ketika kita menghadapi anak sedang tantrum, orang tuanya juga ikut-ikutan tantrum karena tadi merasa panik, merasa frustasi, akhirnya juga berespon secara berlebihan yang justru membuat anak bukannya lebih tenang, malah anak semakin meledak perilakunya atau semakin agresif. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh dulu, kita kenalan dulu nih, apa sih sebenarnya tempe tantrum itu? Tantrum itu bisa dikatakan sebuah ledakan emosi yang dirasakan oleh anak gitu. Jadi sebenarnya fase ini adalah fase yang sangat normal dan wajar sekali yang akan dilalui oleh setiap anak. Biasanya atau umumnya terjadi dimulai usia anak 1,5 tahun sampai dengan 2 tahun. Di usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu secara perlahan akan mengalami perbaikan. Jadi kalau kita berbicara tantrum, ini setiap anak kan akan mengalaminya ya Mas ya. Jadi lebih baik orang tua jangan sebagai sebuah bencana sehingga orang tuanya panik, tapi itu sebagai atau mengelola emosinya dengan cara yang lebih sehat. Kenapa tantrum itu umumnya terjadi di usia 1,5 tahun? Kadang-kadang 1 tahun juga sudah mulai muncul ya. Karena ini terkait dengan keterbatasannya komunikasi atau kosakata apa yang membuat dia kesal gitu lah. Nah, kita sebagai orang tua juga harus tetap eling ya ngadapin kondisi kayak gitu, jangan ikutan panik juga. Jadi artinya bahwa tantrum ini adalah sebuah ledakan emosi yang dialami oleh anak usia 1,5 tahun sampai 2 tahun, dan pada usia 4 tahun sampai 5 tahun umumnya menjadi secara perlahan menjadi lebih baik. Namun juga nggak menutup kemungkinan tantrum ini berlanjut terus, Mas. Tadi kan kalau kita berbicara idealnya 4 tahun sampai 5 tahun, kemampuan komunikasinya sudah lebih baik, ada mengalami penurunan tantrumnya ya. Tapi kalau misalnya lingkungan nggak mendukung, orang tua juga nggak mendukung, bisa saja perilaku tantrumnya terus berlanjut sampai dia dewasa. Karena tantrum itu nggak cuma bisa dialami oleh anak-anak saja, orang dewasa pun juga bisa tantrum. Mm, mm, betul.